bulan November tahun 2020. Kembali lagi bersama Bu Evi akan menemani teman-teman membacakan sebuah buku cerita. Kali ini buku cerita seri Sahabat Nabi, Khalid bin Walid Sang Pedang Allah. Siap-siap ya kita baca bersama-sama. Buku seri cerita Sahabat Nabi, Khalid bin Walid Sang Pedang Allah. Sebelum kita membaca, kita baca basmalah dulu bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya bukunya. Nah, inilah senjata baruku, pedang sakti, kata Bilal sambil mendatangi Hasnah yang sedang bermain boneka. Hei, boneka-boneka, kamu harus tahu senjata baruku, pedang sakti. Bilal memain-mainkan pedangnya ke arah boneka. Umi, Kak Bilal nih, jahil, ganggu Hasnah sama boneka-boneka, kata Hasnah merengek. Wah, pedang Bilal bagus, dari mana itu? Tanya Umi. Bilal buat sendiri ini Umi, dari kertas koran, kata Bilal sambil tertawa. Pintar Bilal, terpikirkan membuat pedang dari kertas koran. Tapi jangan dipakai mengganggu adiknya ya, kata Umi. Iya Umi, Bilal kan hanya main-main. Iya, Umi hanya mengingatkan. Lihat pedang Bilal, Umi punya cerita nih. Mau dengar tidak? Tanya Umi. Cerita apa Umi? Tanya Hasnah. Cerita tentang Khalid bin Walid Sang Pedang Allah. Siapa itu Umi? Bilal mau dengar, seru Bilal. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dikenal sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan dan orang yang terhormat. Bahkan suatu kali di perang Uhud, Panglima Khalid bin Walid memimpin pasukan yang dapat mengalahkan pasukan kaum muslim. Dengan kekalahan itu, Rasulullah SAW berharap bahwa Khalid bin Walid dapat masuk Islam dan membantu mengalahkan musuh Islam. Lalu Khalid bin Walid masuk Islam Umi? Tanya Hasnah. Alhamdulillah, suatu hari Khalid bin Walid masuk ke Masjidil Haram. Saat itu Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Khalid tidak sengaja mendengarnya. Setelah mendengar Rasul membaca Al-Quran, bagaimana Umi? Khalid bin Walid merasa terkejut dan tersentuh. Dia keluar dari Masjidil Haram dan berkata pada orang ramai bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dan dia yakin itu bukan perkataan manusia atau jin. Al-Quran adalah perkataan dari Tuhan. Peristiwa itu sangat membekas di hati Khalid. Karena itu Khalid bin Walid pun akhirnya masuk Islam. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia menjadi panglima yang sangat hebat saat memimpin pasukan Islam. Lanjut Umi. Salah satu peristiwa penting bagi Khalid bin Walid adalah Perang Mu'tah, yaitu perang melawan bangsa Romawi Bizantium. Khalid bin Walid saat itu ditunjuk agar memimpin Perang Mu'tah. Pasukan Muslim hanya berjumlah 3.000 orang, sedangkan pasukan Romawi ada 200.000 orang. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Khalid bin Walid membuat strategi perang agar pasukan Muslim terlihat banyak. Karena strategi yang dibuat Khalid bin Walid,
Pasukan Romawi merasa takut dan mundur sebelum berperang. Pasukan Muslim pulang dengan selamat ke Madinah. Cerita Umi. Wah, hebat. Padahal tidak berperang, tapi bisa mengalahkan musuh, seru Bilal. Nah, sejak saat itu Rasulullah SAW memberi Khalid bin Walid julukan pedang Allah. Selanjutnya, di berbagai peperangan, Khalid bin Walid membantu pasukan kaum muslim mengalahkan musuh-musuhnya. Bilal tidak akan jahil lagi Umi. Bilal akan menggunakan kekuatan Bilal nanti untuk jadi pahlawan Islam seperti Khalid, kata Bilal. Umi dan Hasna tertawa. Maafkan Kak Bilal ya Hasna, ucap Bilal lagi. Nah, anak solih dan solihah, Khalid bin Walid membuktikan sayangnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan Islam dengan masuk Islam dan menjadi pembela agama Allah. Khalid bin Walid jagoan yang tidak takut terhadap musuh. Oleh karena itu, Rasulullah menjulukinya pedang Allah. Semoga kita bisa meniru kecintaan Khalid terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan Islam melalui cerita ini. Nah, sudah selesai teman-teman membaca bukunya. Alhamdulillah, membaca bukunya sudah selesai teman-teman. Sudah banyak buku cerita mengenai sahabat